Shalom. Oke, apa kabar nih? Say hi dulu dong buat kiri kanannya. Halo, apa kabar? Halo ya. Wow, senang sekali ya bisa hadir beberapa teman-teman ya. Di hari Minggu pagi ini kita berkumpul kembali di tempat ini. Kita sekarang ini lagi berada di seri khotbah mengenai nama-nama Tuhan. Kenapa sih kita perlu tahu nama-nama Tuhan? Kalau kita tahu nama-nama Tuhan, kita akan semakin mengerti karakter Tuhan itu seperti apa dan ada kuasa apa sih yang ada di baliknya. Jadi kita tahu nama-nama Tuhan itu untuk keuntungan kita. Dan karena nama Tuhan itu dia menunjukkan komitmen ya. Komitmen Tuhan tuh kepada kita anak-anaknya, dia tuh apa yang dia mau berikan kepada kita anak-anaknya. Beberapa minggu lalu kita udah belajar Jehovah Rafa. Tuhan, God is my healer. Tuhan itu pemulihku. Kita juga udah belajar Jehovah Jireh. God is our provider ya, Allah penyedia. Terus kita juga udah belajar Jehovah Nisi. Tuhan yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar nama Tuhan yang lain, yaitu namanya adalah Jehovah Saba. Saba itu artinya adalah host, army, warfare. Jadi Jehovah Saba ini artinya adalah tentara pasukan peperangan. Kata Jehovah Saba ini disebutkan dalam Alkitab sebanyak 485 kali. Kenapa? Nama Tuhan Jehovah Saba ini salah satu nama yang paling banyak disebutkan di dalam Alkitab. Saudara tahu kenapa? Tahu Tuhan yang selalu berperang bersama dengan mereka dan Tuhan selalu membawa mereka dalam kemenangan. Dan ini menunjukkan kalau mereka suka bilang, Tuhan, aku akan memanggil Jehovah Saba. Mereka sudah kenal siapa Jehovah Saba karena menunjukkan ada hubungan, ada koneksi, ada satu kedalaman dalam mereka mengalami Tuhan. Dan saya rindu setiap orang di tempat ini juga mengalami Tuhan sehingga saudara tuh bisa kenal siapa sih Tuhan dalam hidup saudara. Ada satu musuh bangsa Israel yang paling ditakutin, itu adalah siapa? Bangsa Filistin. Kenapa? Karena mereka bangsa Filistin ini punya Goliat yang ukurannya hampir 3 meter, yang hampir setinggi ini. Jadi Goliat dari Gad ini dikatakan dia adalah keturunan raksasa. Goliat ini dikatakan dia itu seorang pendekar, champion fighter, bayangin. Jadi dia itu sudah pengalaman banget dalam berperang karena dia sudah menang begitu banyak peperangan. Jadi satu hari bangsa Filistin berkumpul di satu bukit dan kemudian bangsa Israel berkumpul di bukit lainnya dan di tengah-tengahnya ada lembah. Di lembah itu setiap hari Goliat berteriak untuk menantang bangsa Israel. Ditantang bangsa Israel untuk perang, siapa yang berani melawan dia? Selama 40 hari terus-terusan membuat bangsa Israel ketakutan. Mungkin saat ini ada hal yang setiap hari membuat saudara khawatir. Mungkin saat ini setiap hari ada hal yang membuat saudara ketakutan. Mungkin saat ini ada tiap hari yang membuat saudara rasanya nggak damai ya. Mungkin saat ini ada yang tiap hari membuat saudara merasa, kok saya dibully ya di tempat saya kerja ya. Setiap hari ada hal yang membuat nggak damai sejahtera. Kalau saudara mengalami hal ini, berarti ada Goliat dalam hidup saudara. Ada satu masalah yang rasanya begitu besar gitu, yang saudara, saya kayaknya nggak kuat. Tapi jangan takut, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya dari kisah Daud, bagaimana caranya kita menghadapi Goliat dalam hidup kita. Hari ini cuma ada 3 poin, gampang sekali ya. Jadi poin yang pertama adalah kita harus punya cara pandang perspektif yang berbeda. Poin yang kedua adalah kita berperang dengan apa yang kita punya. Poin yang ketiga, kita berperang dengan mengandalkan Tuhan. Saya masuk ke poin yang 1 ya. Jadi gimana caranya kita mengalahkan Goliat dalam hidup kita? Nomor 1 adalah punya cara pandang yang berbeda. Jadi pada waktu Daud, dia mendengar si Goliat ini berteriak, menantang bangsa Israel. Di Daud 1 Samuel 17:26 katakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi bangsa Israel pada waktu mendengar Goliat semua sangat ketakutan. Termasuk rajanya, Raja Saul, sangat ketakutan.
Karena mereka memandang ke atas, mereka melihat Goliat, waduh Goliat begitu besar, ini peperangan yang gak bisa kita menangin. Karena mereka melihat musuh mereka di depan, lihat ke atas begitu besar. Tapi Daud pada waktu dia mendengar Goliat menantang Israel, dia melihat ke depan. Jadi Goliat itu kan tingginya 3 meter ya. Tapi kalau hampir 3 meter. Tapi kalau Daud itu dikatakan tingginya hampir 160 cm. Jadi 1,6 meter. Jadi waktu Daud dia melihat Goliat, dia melihat langsung ke arah bawahnya Goliat. Daud katakan, orang ini belum disunat. Lah, jadi hidup ini tergantung dari cara pandang kita terhadap sesuatu. Kalau saudara pada waktu melihat masalah, lihatnya betapa besar masalah kita, maka kita melihat ke arah yang salah. Masalahnya di sini adalah Goliat belum disunat. Artinya apa? Untuk bangsa Israel, mereka biasa akan menyunat bayi laki-laki di hari ke-8. Arti sunat ini artinya apa? Ada satu tanda perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Perjanjian ini menunjukkan apa? Bahwa anak laki-laki yang kalau sudah disunat, ini berarti berada di bawah perlindungan Tuhan. Ada God's covering pada anak laki-laki Israel yang sudah disunat. Jadi perjanjian dengan Tuhan ini seperti kalau kita pakai jas hujan. Kita pakai jas hujan ada hoodnya ya. Jas hujan nggak akan membuat hujan stop, bener ya? Kalau kita kena badai, kita sampai terhuyung-huyung, jas hujan nggak akan menyetop badai, bener ya? Perlindungan God's covering itu seperti kalau kita pakai jas hujan. Jas hujan itu nggak akan membuat badai masalah yang di depan kita stop. Tapi jas hujan ini akan membuat hujan tidak akan mengenai kita. Ada God's covering. Jadi perjanjian dengan Tuhan ini membuat kita mendapatkan ada seperti satu covering, ada perlindungan, ada proteksi dari Tuhan. Goliat itu besar, tapi dia nggak ada covering. Goliat itu kuat, champion, tapi dia nggak ada perlindungan Tuhan atas dia. Pada waktu Daud melihat Goliat, dia lihat, wah, ini belum disunat, ini tidak ada perlindungan dari Tuhan. Dia jadi punya cara pandang, cara berpikir yang berbeda. Dia jadi confident, dia jadi percaya diri. Dia bilang, Daud yakin Goliat pasti kalah, karena dia nggak ada God's covering, karena tidak ada Tuhan yang berperang bagi dia. Cara pandang itu segalanya, perspektif kita itu segalanya. Jadi hasil akhir akan segala sesuatu tergantung dari bagaimana cara kita memandang masalah kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita berperang dengan apa yang kita punya. 1 Samuel 17 ayat 38-39 katakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menanggalkannya. Saul, dia coba memakai baju jirah, baju perang itu, baju perangnya dia loh, seorang raja Saul kepada Daud. Kenapa? Karena dia lihat Goliat itu full armor. Bayangin, Alkitab katakan dia memakai ketopong tembaga di kepalanya, si Goliat. Dan dia memakai penutup kaki dan ada dari tembaga. Di bahunya ini ada lembing tembaga. Terus kemudian dikatakan dia juga pakai baju jirah bersisik yang beratnya 5 shikal tembaga. Yang berat armornya aja ini, baju jirahnya ini mungkin lebih berat daripada si Daud. Di tangannya dia pegang tombak dari tembaga. Dan dia juga katakan ada perisai, ada shield, dan dia juga ada pedang di sarungnya. Goliat ini champion fighter. Dia sudah terbiasa berperang. Close combat yang jauh, dia udah siapin, ada lembing, ada, pokoknya udah deh, nggak mungkin menang. Daud ini secara logika, secara realita nggak mungkin menang. Goliat berpengalaman di perang, dikatakan dia champion fighter, pendekar yang berpengalaman. Tapi Daud berpengalaman dalam apa? Menggembalakan 2-3 kambing domba. Makanya Saul khawatir. Pada waktu dia coba pakai baju jirahnya ke Daud,
Tapi Daud bilang, aduh gak nyaman nih katanya. Akhirnya dilepasin. Senjata apa yang Daud pakai? Dia hanya pakai tongkat gembala. Tongkat gembala dia pakai. Terus kemudian dia cari 5 batu di sungai yang baru dicari. Dan seperti ketapel untuk lempar batu itu. Dia hanya pakai alat-alat sederhana yang dia punya. Pada saat kita mengalami masalah, kita mungkin suka berpikir seperti ini. Aduh, andai saya punya koneksi A, andai saya punya tabungan B, andai saya punya kenal si C, masalah saya kelar. Tapi sebenarnya setiap masalah yang kita hadapi, senjata itu sudah ada di tangan kita. Kalau kita mau introspeksi. Kalau saudara percaya sesuatu ya hal yang di spiritual itu bisa merubah realitas, saya sudah lihat itu berkali-kali. Makanya kenapa orang bisa percaya dengan, tadi baru ngobrol ya, bisa percaya dengan pesugihan, bisa percaya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Karena hal yang spiritual itu bisa merubah kondisi di kenyataan. Saya suka mendoakan orang, Tuhan suka menunjukkan bahwa tiap orang itu punya senjata yang berbeda. Saya pernah doakan seseorang, Tuhan katakan, wah orang ini dengan pukulan drumnya, dia bisa ngusir musuh. Jadi waktu dia pusing kepalanya, kalau dia main drum, dia worship, itu musuhnya hilang. Setiap intimidasi itu bisa hilang. Kemudian saya juga pernah mendoakan orang, ada dengan perkataan lembutnya, itu bisa membuat suasana berbeda. Jadi setiap orang itu udah punya senjatanya masing-masing, cuma suka nggak dipakai. Ada juga yang saya pernah mendoakan orang, saya lihat dia pada waktu dia berdoa, setiap benteng pertahanan musuh bisa dirobohkan. Ada orang begitu. Jadi yang jadi masalah adalah pada saat kita mengalami masalah, kita berdoa, tapi kita nggak mau lakukan apa-apa lagi untuk memperbaiki keadaan kita. Makanya kita jadi kecewa pada saat kita berdoa, bilang saya udah doa kok masalah saya nggak selesai. Saya udah doa kok sepertinya benteng-benteng pertahanan musuh masih ada aja sih. Tuhan berperang beserta kita. Tapi sama seperti Daud, kita masih harus memegang tongkat di tangan, kita masih harus melemparkan batu ke Goliat. Untuk kita bisa menang dalam Goliat apa yang kita punya, kita harus berperang dengan apa yang kita punya. Selain berdoa, tentunya setiap dari kita punya kemampuan, kita punya talenta, kita punya resources. Semua yang kita punya kita pakai untuk melawan Goliat dalam kehidupan kita. Sekarang saya masuk poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Gimana cara kita mengalahkan Goliat dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah berperang dengan mengandalkan Tuhan. Kita baca sama-sama ya, 1 Samuel 17 ayat 45. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, dalam terjemahan yang lain adalah The Lord of Hosts, The Lord of Armies of Israel, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Jehovah Sabah. Jadi Jehovah Sabah ini mampu lakukan hal yang manusia tidak bisa lakukan. Pada saat saudara lagi mengalami masalah, ada battle, andalkan Tuhan, jangan cuma mengandalkan diri sendiri saja. Mungkin saudara sudah ada yang pernah andalkan Tuhan, tapi sepertinya nggak ada perubahan. Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, mungkin keadaan itu nggak separah yang seharusnya. Saudara harus punya perspektif seperti itu. Kemarin ini saya lagi nonton ya, anak saya lagi ikut lomba kompetisi basket ya, ikut cup. Dan ada satu anak yang jago shoot, dia selalu masukin bola ke lawan, dia selalu skor. Tapi pihak lawan tahu, wah anak ini nih scoring terus nih. Akhirnya apa? Akhirnya anak ini setiap kali baru dribble bola, selalu ada 2-3 anak yang udah menyerang dia. Dia coba mau pastikan kalau dia shoot dia gagal, mau pastikan kalau dia lagi dribble bola bisa di steal, bisa diambil gitu. Tapi pada saat anak yang skor ini dia lagi passing bola ke temennya, musuhnya itu stop nyerang dia.
Ya, Goliat apa yang saat ini ada dalam hidup saudara? Pastiin ke Tuhan, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Jehovah Sabah. Kalau saudara andalkan kekuatan sendiri saja, maka Goliat nggak akan jatuh. Mungkin saat ini yang sudah mengerahkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan masalah segenap waktu, tapi masalah nggak kunjung selesai. Mungkin ada yang sudah berdoa untuk healing, untuk kesembuhan, tapi belum sembuh-sembuh. Mungkin ada yang sudah berdoa buat keuangan, tapi kayaknya belum ada jalan keluarnya. Mungkin ada yang sudah mendoakan sesuatu, tapi kok sekarang saya masih struggle ya. Masalah yang besar itu, Goliat itu, hanya bisa diselesaikan pada saat kita andalkan Jehovah Sabah. Tuhan dengan pasukan perangnya yang ikut berperang bersama kita. Kalau Goliat yang saudara hadapi saat ini belum jatuh pada waktu yang kita mau, atau Goliat saat ini belum jatuh dengan cara yang kita mau, saudara jangan khawatir. Karena kalau saudara mengandalkan Tuhan, Jehovah Sabah, kita sudah pasti menang. Namanya Goliat. Goliat itu walaupun besar, hebat, kuat, berpengalaman, akhirnya apa? Mati kan? Saudara harus melihat Goliat itu ujungnya pasti kalah. Kalau saudara terus andalkan Tuhan sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara saat ini, Tuhan tetaplah Tuhan. Dan Tuhan akan terus baik apapun yang terjadi. Right? Jadi dikatakan pada waktu Goliat jatuh, kemudian Daud memotong kepalanya dengan pedangnya Goliat loh. Dia potong kepalanya dan dia simpan, kemudian kepalanya itu dia kasih ke Raja Saul, tapi pedangnya dia simpan di dalam tendanya. Buat apa? Sebagai reminder, sebagai pengingat Tuhan besar dalam hidup dia. Tuhan dengan bala tentara sorga ikut berperang dalam masalah yang dia hadapi. Dan Tuhan selalu memberikan dia kemenangan. Daud tuh gak lupa. Mungkin beberapa dari kita suka amnesia ya, kalau Tuhan sudah pernah menolong kita. Tapi Daud gak pernah lupa. Dia bilang, Tuhan yang pernah melepaskan aku dari cakar singa, dan Tuhan yang pernah melepaskan aku dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan Filistin. Dia udah ngomong ini sebelum dia kalahkan si Goliat. Daud ingat bagaimana Tuhan sudah berkali-kali menyelamatkan hidupnya. Makanya saudara tuh harus tulis, harus catat, harus kalau nggak taruh di point notes di HP. Kemenangan apa yang saudara sudah pernah hadapi? Apa sih yang saudara, hal-hal yang sudah Tuhan pernah bantu saudara waktu saudara di masa lalu? Kenapa? Karena nanti akan ada lagi datang Goliat yang lain dalam kehidupan saudara. Tapi saudara butuh reminder untuk mengingatkan saudara bahwa Tuhan yang berperang bersama kita, Jehovah Sabah, Tuhan yang sama yang akan membawa kita dalam kemenangan, Jehovah Nisi. Kemudian saya tutup dengan ayat ini, saya bisa undang Jos untuk ke depan. Di 1 Samuel 17 ayat 53. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Jadi bangsa Israel setelah Goliat jatuh, bangsa Filistinnya kabur, bangsa Israel masuk ke kemah Filistin dan membawa jarahan. Pada waktu kita menang dalam perang, kita akan ambil kembali apa yang dicuri oleh musuh. Kan iblis itu kill, steal, and destroy. Itu kerjaannya iblis. Dia mencuri, kill, steal, membunuh, mencuri, dan memusnahkan. Itu ya kerjaannya si iblis ya. Tapi kalau kita menang perang, kita ambil kembali apa yang sudah dicuri oleh iblis. Mungkin saat ini saudara sudah merasakan ada energi yang sudah begitu terbuang, begitu banyak. Mungkin saudara ada air mata yang sudah begitu banyak dicurahkan. Mungkin saudara sudah begitu banyak damai sejahtera yang sudah dicuri oleh si jahat. Tapi semuanya akan Tuhan kembalikan pada saat kita menang dalam perang. Jadi setiap
setiap orang dengan mata terpejam. Kalau saudara merasa saat ini ada Goliat dalam hidup saudara, kalau saudara merasa bahwa aduh ini masalah terlalu besar, saya nggak mampu Tuhan. Kalau saudara orangnya, saudara merasa nggak mampu lagi, saudara perlu Tuhan dan bala tentara Tuhan untuk membantu saudara. Sebagai langkah iman saudara, saudara bisa angkat tangan saudara saat ini, saya akan mendoakan saudara. Atau saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Sebagai langkah iman saudara, saya akan mendoakan saudara. Ya, ya Tuhan, Kau lihat Tuhan setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kau lihat Tuhan setiap tangan yang, hati yang berseru, Tuhan, aku nggak mampu tanpamu Tuhan. Aku nggak mampu hadapi Goliat yang di depan ini begitu besar, begitu kuat. Tapi Tuhan katakan hari ini, tenanglah anakku, tenanglah anakku. Pada saat Tuhan mengatakan anakku, kau ada perlindungan, kau ada protection yang kau punya, tapi kau nggak sadar, kau nggak menyadari bahwa proteksi dari Tuhan itu ada bersamamu. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kalau kau mau datang kembali bersamaku, kalau kau mau datang kembali mengandalkan aku sebagai Tuhan dalam hidupmu, aku akan memberikan kepadamu kemenangan. Dan Tuhan katakan bahwa setiap orang yang saat ini mengalami satu pergumulan hari demi hari, rasanya sudah begitu berat menjalani hari, rasanya sudah begitu beban berat, Tuhan katakan kepadamu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Datanglah kepadaku, bawa setiap beban itu, bawa kepada Tuhan. Aku akan melepaskan daripada segala ikatan, daripada segala hal yang menghambat engkau untuk merasakan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, biar kuasa-Mu turun atas mereka, biar mereka bisa melihat Tuhan begitu besar dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu di tempat ini bisa merasakan bahwa Tuhan, Kau berkuasa. Tuhan, Kau berperang ganti kami. Tuhan, kami mau lakukan apa yang kami bisa, tapi pada saat kami tahu Tuhan, Kau beserta kami, Tuhan akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Dan bagi setiap orang yang percaya dan sudah menerima bahwa Tuhan bersamamu, berperang bersamamu, Tuhan akan membawamu dalam kemenangan. Bagi semua orang yang percaya di tempat ini, sama-sama kita katakan amin.